Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Silakan ajukan polemiknya, mari kita diskusikan. Biar kita dapat ilmu di sini, silakan. Ya, maksud saya kan seperti ini. Tadi kan saya tanya, apakah Ian menampakkan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat? Iya. Dan Nabi Muhammad yakin yang menampakkan diri kepada dia itu adalah malaikat Jibril. Karena di dalam ayat yang tadi saya tanya kepada kakak itu tidak menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad di situ. Nah, makanya saya bingung. Oh gitu. Oke, ini cara berpikirnya nih. Kamu salah kaprah. Ayat itu bukan perkataan Nabi. Nggak mungkin Nabi menjelaskan di dalam Al-Quran. Karena kalau Nabi menjelaskan dan masuk ke dalam Al-Quran, maka gagal Al-Quran firman Allah. Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat. Ya nggak mungkin lah apa yang ingin kita dengar, tapi apa yang Allah ingin kita dengarkan. Gitu loh. Jadi Al-Quran ini bukan kitab cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad. Kalau ingin tahu tentang Nabi Muhammad, ya di dalam hadis, di dalam riwayat hadis. Karena hadis ini apa-apa yang disandarkan kepada Nabi. Kalau Al-Quran ini menceritakan pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, berarti itu bukan perkataan Allah. Lagi ngapain Allah menceritakan pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril coba? Karena Allah adalah Tuhan yang memberikan wahyunya, yaitu hukum, perintah, larangan, kemudian kisah-kisah terdahulu untuk informasi kepada Nabi yang harus disampaikan kepada umat. Bukan biografi Nabi Muhammad. Masa Allah menceritakan perjalanan Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Paham gak maksudnya? Al-Quran ini kitab kalam Allah, perkataan Allah, bukan kitab sejarah. Paham gak? Saya paham Kak Uni. Nah itu, jadi kamu salah kaprah ya. Beda dengan kitab kamu Bible. Bible itu kan karangan manusia yang menceritakan tentang apa yang dilihat manusia gitu. Paham kan? Itu bedanya Bible loh. Bible itu akan menceritakan contohnya gini, ini aku kasih kamu parameter gini. Bible itu kan gini nih. Si Matius kan cerita nih, pada saat itu Yesus bertemu dengan Matius. Padahal yang menulis Matius itu nggak relevan menggunakan kaidah berpikir. Masa dia menceritakan dirinya sendiri tapi dengan diksi bahwa dia adalah orang luar? Kayak kamu nih, kamu bikin cerita tentang kamu ketemu sama Pak Jokowi. Itu kan tiba-tiba kamu tentang dia dengan Yesus Kristus. Nggak apa-apa lah. Kalau memang kesaksian tentang dirinya, kenapa menggunakan sudut pandang orang kedua dan ketiga? Gimana dong? Coba, kamu tahu nggak? Nah, ini yang itu kenapa kalau ada diksi seperti itu di Al-Quran maka sudah gagal itu sebagai firman Tuhan. Karena gini, ya nih, aku kasih tahu kamu data yang kamu bilang itu kesaksian ya, kitab Matius ya. Nih, ini yang menjadi masalah nih. Kamu lihat di situ Matius pasal 9 nomor 9. Kamu buka dulu Biblemu. Judulnya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Pertanyaan aku, yang nulis ini Matius atau bukan? Matius 9 ayat 9 ya? Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, itulah aku. Maka itu Matius menceritakan Yesus memanggil Matius, ya. Nah, oke. Seorang pemungut cukai. Nah, kalau memang Matius menceritakan tentang dirinya, kenapa narasinya begitu? Ini aku kalau menceritakan tentang diri aku, pada waktu itu Yesus ketemu sama saya, lalu saya pergi bersama dia. Ini enggak. Ini orang lain yang menceritakan, seolah-olah ini adalah diksi orang lain, sudut pandang orang ke pertama itu menceritakan orang kedua dan ketiga. Nih, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Padahal yang diceritakan dirinya sendiri gitu. Ya, gaya penulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah yang normal. Kalau memang Matius menceritakan tentang dirinya, kenapa dia bukan orang pertama? Kan dia yang menceritakan tentang dirinya. Setelah Yesus pergi dari situ, harusnya gini kan, normalnya kan begini nih. Kalau dia menceritakan tentang dirinya, setelah Yesus dari sana, lalu bertemulah dengan saya. Habis itu saya diajak jalan-jalan.
Itu baru Kakak, make sense. Tapi di kakak, sini kakak. si penulis, tunggu dulu. Sabar. Tapi di sini penulis Matius malah berkata seolah-olah dirinya adalah orang ketiga. Itu logika kita. Nah, kenapa saya mengkritisi ini? Karena bahkan jangankan kamu, mungkin kamu Protestan atau apa ya, aku nggak tahu. Kamu tahu tidak? Penulis kitab Matius itu hanya diklaim sebagai Matius. Sementara itu, saya akan tunjukkan data penting buat kamu dari Katolik, karena orang Katolik itu adalah orang yang berjasa mengkanun kitab suci kalian ya. Nah, kita lihat di sini. Ini makanya dicurigai penulisan kitabmu ini. Jadi jangan samakan Al-Quran dengan Bible ya. Nah, coba kamu lihat ini. Dalam Catholic Identity ya, dan ini adalah Professional Development and Research ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Mari kita lihat di sini. Aku nggak tahu kamu bisa bantah atau enggak. Kalau kamu bisa bantah, tunjukkan data bukti bahwa nih, penulisan Injil yang menyandarkan nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang mengenal hukum Taurat para nabi, tradisi Yahudi dan harapan mesianik. Nah, ini data, brother. Jadi kalau kamu ingin membuktikan kepada kami bahwa penulis Matius ada Matius, kamu kasih data pembanding ke saya. Dari mana saja silakan, nggak apa-apa. Oke, kakak Uni. Oke, nanti saya bisa bantah ya. Tapi begini, jangan lari dari pertanyaan tadi saya tanya. Oh tidak, saya nggak lari. Enggak. Begini, saya masih bingung. Ya, saya masih bingung. Kalau ayat yang tadi itu, kalau kita komparasi dengan Alkitab, dengan Bible, itu di dalam Injil Lukas, sebelum kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia ini, Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kabar itu kepada Bunda Maria. Di mana Ya, itu tertulis? kan sudah Coba jelas. coba bawa ayat apa biar kita baca. Lukas 1 ayat 26. Itu kan Oke, sudah jelas. Lukas 1. Oke. Itu Oke, siap. sebelum kedatangan Yesus Kristus datang dunia ini. Baca ya. Baca, ayo Ya. silakan. Nah, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Jelas, di ya? Galilea bernama Nazaret. Pertanyaan saya, yang menuliskan cerita ini siapa? Lukas kan? Iya. Ya. Makanya Apakah saya Lukas tanya melihat kepada malaikat? dulu. Saya tanya tunggu dulu. Apakah Lukas melihat malaikat? Orang Kristen ini kakak dengarin ya. Duh, brother, ayolah jujurlah kalau diskusi itu. Ya, saya jujur, Nggak tapi mungkin kita ada mungkin orang yang bisa menjelaskan malaikat Jibril selain dari orang yang bertemu dengan malaikat Jibril. Oke, itu poin saya. Kalau ada, sebentar dulu. Ini poin saya nih. Kalau ada orang yang berbicara bahwa Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril, berarti itu gabrul, dusta. Kenapa? Kok bisa orang yang bukan siapa-siapa tahu kalau itu malaikat Jibril? Nah, disinilah kegabrulannya. Bagaimana mungkin Lukas bisa tahu itu malaikat Jibril? Emang Lukas melihat malaikat? Susah kakak. Kenapa susah? Gini loh, malaikat itu berwujud atau tidak berwujud? Ah, kok gitu? Berroh kan? Karena kalian katanya hidup seperti malaikat nanti di surga, roh. Pertanyaan saya, dari mana tahu Lukas kalau yang dijumpai oleh Maria atau Yesus atau siapapun itu adalah malaikat? Dari mana dia tahu? Lukas ini. Ini loh, Lukas bahkan kalau menurut saya gunakan disclaim ya. Ini kalau dalam sudut pandang Islam, ini lancang loh. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Dari mana dia tahu kalau Allah menyuruh malaikat Gabriel? Emang dia lihat Tuhan lagi ngomong sama malaikat Gabriel? Lihat Lukas. Kok bisa Lukas tahu kalau Tuhan menyuruh malaikat Gabriel? Emang dia lihat gitu lagi Tuhan lagi ngomong sama malaikat Gabriel sampai berani-beraninya dia bersaksi bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel bertemu dengan pergi ke Nazaret? Gimana dong? Kalau memang Lukas ini bisa melihat malaikat dan melihat Tuhan lagi ngobrol sama Tuhan, berarti dia hebat ini. Lebih hebat dari Yesus loh dia. Karena Yesus mengatakan, Anak tunggal Allah dialah yang menyatakan Allah. Emang ada yang bisa melihat Tuhan selain Yesus? Dia katakan dalam kitab kalian. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba Lukas menceritakan dalam bulan ke-6 lagi. Dia tahu loh secara spesifik bulan ke-6 malaikat disuruh sama Tuhan. Tahu dari mana ini Lukas?
Justru kalau ada narasi seperti ini dalam Al-Quran, maka fix Al-Quran karangan manusia dan itu bisa jadi dusta besar. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak bisa melihat, Tuhan tidak bisa dilihat tapi ada yang mengaku melihat Tuhan, itu baru dusta. Gabrul namanya. Nah, kalau Al-Quran itu perkataan Allah, Allah memberi hukum, didiktekan, dilafazkan, dibawa malaikat Jibril, tidak ditambahi oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad. Bahkan malaikat Jibril gak bilang gini, ikuti aku loh Muhammad, apa salahnya kalau malaikat Jibril bilang gitu. Saking tidak akan ditambahi oleh malaikat, maka malaikat hanya mengulangi apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa membaca. Tidak ditambahkan. Apa sih salahnya sama malaikat bilang, hei Muhammad, aku suruh kau mengulanginya. Tapi kalau malaikat Jibril berkata begitu, maka bercampurlah antara perkataan Allah dengan perkataan malaikat Jibril. Itu kenapa tidak ada tambahan dan sudut pandang manusia dalam Al-Quran. Tapi bagaimana dengan kitab Anda? Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Siapa yang lihat Allah ngomong sama malaikat Gabriel ini? Lukas. Kalau ini saksi mata, itu yang harus dipertanyakan. Renungkan brother, kita tidak usah tendensius satu sama lain, kita tidak usah saling maki satu sama lain, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi kenyataan memang pahit. Kalau kebenaran itu sampai ke otakmu lalu diterima secara kognitif, sampai ke hati nurani dan diterima dalam hati nurani, apa alasan untuk menolaknya? Ketika ada sebuah kebenaran, sebuah informasi yang kau anggap benar, ternyata hancur oleh akal sehat, hancur oleh hati nurani, apa alasan kau terima itu sebagai kebenaran? Silakan brother, renungkan itu. Silakan. Mantap. Mungkin Bu Meriati mau masuk di sini, Bu Meriati, silakan. Ya, terima kasih, Bang. Saya mau mempertanyakan Unirifa kedudukan surat Maryam. Kan di sini juga ada yang disampaikan di surat Maryam ini ayatnya yang ke-16. Tapi saya baca Latinnya saja karena saya tidak tahu bahasa Arab. Saya baca terjemahannya saja. Di sini Yang berapa dikatakan kakakku? surat Maryam ayatnya yang ke-16 terjemahannya. Jadi saya akan bacakan surah Maryam ayat ke-16-nya. Bismillahirrahmanirrahim, Kak Miriati. Sampai 21, Unirifa. Oke, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah Muhammad. Jadi di sini Allah lagi-lagi Allah memberikan informasi. Ingat, informasi goib. Informasi yang goib ini gini Kak, informasi yang Nabi Muhammad tidak berada pada tempatnya itu bukan sejarah Kak, tetapi wahyu, informasi dari langit, informasi dari Tuhan. Itu yang disebut dengan firman Tuhan, itu yang disebut dengan kalam Allah. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika ia mengasing dalam, di sini dikatakan Alkitab ya. Alkitab ini adalah nama untuk wahyu Allah ya. Dalam Al-Quran ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebuah timur. Di sini Allah menceritakan kejadian yang dialami oleh Sayyidah Maryam kepada baginda Muhammad ibnu Abdullah. Nah, fattakhazat min dunihim hijaban. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyya. Lalu kami mengutus roh kami ya, bukan roh kami ini bukan Tuhan ya, tetapi mengutus ruhina. Ruhina ini adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril juga dikatakan ruhina. Al-Qur'an juga dikatakan ruh Allah ya, bukan berarti Allah ya, tetapi ruh dari Allah. Karena secara esensi memang malaikat Jibril dan Al-Quran itu abstrak ya, atau tidak terindra oleh kita, kecuali dia bisa dia menjelmakan dirinya. Lanjut, kita baca, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Di sini dikatakan malaikat Jibril menampakkan, memperlihatkan dirinya seperti manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa.
Qala innama ana rasulu rabbik. Ini yang saya katakan bahwa malaikat Jibril juga adalah rasul atau utusan Allah. Liahabalaki ghulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Ini kalau kita lihat dari diksi ini kan spontanitas lah dari Maryam ya. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Nah, di sini dari apa yang saya bacakan, apa yang sudah diterjemahkan, apa yang menjadi poin pertanyaan dari Kak Mary? Silahkan. Oke. Nah, ini kan story about Isa ya, di mana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Isa Al-Masih itu lahir seperti ini ceritanya. Malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan dituliskan. Nah, sekarang ini pertanyaannya Kak, kan ini hampir sama, boleh saya katakan hampir sama lah penyampaian malaikat Jibril di kitab Injil Matius ya, Injil Matius di kitab Nasrani, bahwa malaikat Jibril juga lah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Maryam bahwa akan lahir seorang anak yang diberi nama Immanuel, yaitu yang berarti Allah beserta kita, yaitu yang dimaksudkan adalah Isa Al-Masih. Nah, pertanyaan saya Kak, sebagaimana Injil Matius menuliskan tentang story Maryam akan melahirkan anak ya dari Roh Kudus tanpa persetubuhan. Nah, mengapa itu juga terulang kembali di Al-Quran? Nah, kalau memang saudara-saudara Muslim biasa meragukan bahwa Matius itu belum tentu Matius pemungut cukai yang langsung menyaksikan pelayanan Yesus pada saat itu dan menuliskan buku itu. Lalu pertanyaannya saya juga, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa surat Maryam ini juga itu istilahnya asli Kak, data-datanya? Karena jujur begini, yang sama kutipan-kutipan di Quran dan di Alkitab, biasanya teman-teman Kristen dia katakan begini, ya jelas ada di Al-Quran lah karena dia mengcopy paste dari Injil gitu Kak ngomongnya biasanya. Halo? Saya jawab ya. Halo? Izin saya jawab, Kakak simak baik-baik setiap diksi saya berharap diberi kemudahan oleh Allah menyampaikan dan sehingga Anda paham. Saya coba semampu saya untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya, satu lagi sebelum dijawab. Siapa yang menuliskan surat Maryam ini? Misalnya kan kayak taruhlah kalau di ya, Alkitab surat, misalnya surat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, berarti Paulus yang mengirimkan surat itu kepada jemaat di Korintus. Nah, ini surat Maryam, kedudukan surat Maryam, siapa yang menuliskan surat Maryam ini dan bisa dimasukkan, dibukukan, diterima sebagai kitab suci di Al-Quran gitu. Pertanyaan Kakak itu adalah materi transmisi Al-Quran dan transmisi Bible. Panjang, tapi saya coba persingkat untuk berharap Kakak paham dalam durasi yang
singkat-singkatnya. Dan harap kakak, Oke. karena ini penjabaran yang panjang, saya coba singkat. Kakak, saya harap bersabar. Pertama, kakak harus saya bantah dulu bahwa tidak ada kesamaan antara narasi Bible dan Al-Quran. Itu dulu saya pastikan ya. Saya bacakan, tadi sudah saya bacakan narasi Al-Quran. Mari kita baca dari narasi Matius ya. Di situ dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Kak, tidak ada seperti itu di Al-Quran. Di Al-Quran dinarasikan. Jadi oke, saya bicara begini deh. Agama, Kak, pertama sekali muncul agama itu ya, atau aturan-aturan itu kita ambillah dari zamannya Nabi Noah ya. Nah, di zaman Nabi Noah banyak kemudian orang-orang yang menyelewengkan agama, ajaran. Mereka ingkar kepada Tuhan, akhirnya mereka dihajar, dihantam. Seperti Sodom dan Gomora, mereka dihajar, dihantam. Kakak adalah Kristen. Saya tidak tahu bagaimana doktrin kalian tentang nabi-nabi. Orang Yahudi dengan kami, umat Islam itu percaya bahwa nabi-nabi itu diutus ke seluruh alam. Bukan hanya umat Islam, bahkan orang Yahudi sendiri dalam literasi mereka, orang Yahudi ya, saya tidak bicara Kristen ya, percaya bahwa sebagai bentuk di dalam Syabat 20 kalau tidak salah, sebagai bentuk keadilan Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain tapi dari suku bangsa tersebut, tapi untuk bangsa tersebut. Artinya Tuhan itu adil, tidak hanya menurunkan hukum aturan kepada Bani Israel, tapi Kristen agak sedikit berbeda doktrinnya ya, menganggap hanya Bani Israel saja yang mengenal Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara bahwa kami umat Islam juga percaya ada ratusan ribu nabi, begitu juga dengan orang Yahudi. Tapi yang termaktub dalam kitab suci yang wajib kami ketahui hanya 25. Itu dulu. Apa korelasi pertanyaan kakak dengan penjabaran saya? Bahwa kakak harus tahu ketika nabi diutus mengajarkan ajaran yang benar, seperti contoh Musa, Abraham, akan ada orang yang menyelewengkan, akan ada penyesat. Kakak paham nggak di situ dulu? Kakak paham gak itu dulu? Ketika Iya. ajaran dari Nabi diturunkan, Moses, kita kasih Moses, akan ada yang menyelewengkan dan menyesat. Faktanya apa? Dalam Al-Quran dikatakan, Bani Israel ya, wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika Nabi Musa pergi 40 hari, orang Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya. Mereka termasuk orang yang zalim, kata Allah. Ini bukti di Al-Quran. Lalu bukti di Bible mana? Bukti di Bible adalah banyak Bani Israel yang menyembah kepada dewa Molok dan juga Baal. Artinya orang Israel tidak semuanya mengikuti ajaran dari Moses, tapi mereka juga menyelewengkan ajaran. Itu dulu paham ya? Nah, kemudian Oke. ketika Nabi Isa dihadirkan, apakah ada pengikut Nabi Isa sejati? Ada, namanya Hawariyun. Kami percaya mereka adalah orang Islam yang turut patuh kepada ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya, yaitu menyembah kepada satu Tuhan. Nah, sekarang kita lihat baik sejarah. Kakak harus tahu sejarah Kristen itu, kakak ya, kanonisasi Bible kalian, pengumpulan kitab kalian, tidak ada yang tahu pasti ceritanya secara ilmiah. Tidak ada yang tahu siapa yang mengumpulkan kitab itu menjadi satu kitab, siapa dia, apa otoritasnya, siapa yang memvalidasi dia. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Hampir 6 tahun saya diskusi das agama, even itu pendeta sekalipun. Saya sudah searching juga di dalam kitab kalian, di dalam website, tidak ada satupun yang bisa menjawab secara tepat. Tidak ada. Bahkan saya sudah tunjukkan data. Bahkan penulis Ini kitab. Rifa, biar nggak Bentar. panjang, saya potong saja. Sebenarnya inti pertanyaan saya, seperti sebagaimana memang secara narasi apa yang tertulis di Al-Quran ini tidak sama dengan di Bible. Nah, itu Secara dulu. narasi Oke. dijelaskan, tapi intinya saya sudah paham itu. Intinya ceritanya hampir sama. Dia Maryam itu melahirkan tanpa persetubuhan dengan seorang Ya, saya akan laki-laki. ke sana. Lalu Saya akan ke sana. Sabar dulu. Nah, ini poin saya. Itu yang saya ke sana tuh. Jadi, ketika para nabi yang sebelum Nabi Muhammad mengabarkan cerita, akan banyak orang yang menyelewengkannya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan akan banyak penyesat. Paham kakak di situ? Maka ketika kakak bertanya kenapa Unrifa tidak percaya kepada Matius, kita belajar Matius ini. Siapa penulisnya? Bagaimana kronologisnya? Kita tidak tahu. Maka kita jadikan ini sebagai apa? Sebagai bacaan yang harus dikaji ulang. Tidak bisa saya katakan ini kitab suci. Lalu kenapa di Al-Quran diceritakan kembali? Itulah Al-Quran mengabarkan informasi yang sebenar-benarnya yang terjadi.
cara kita membedakan bahwa mana informasi yang betul, apakah Matius atau Al-Quran, mana yang betul, maka inilah kita bicara, mari kita buktikan epistemologi antara Al-Quran dengan Bible. Kalau Bible itu tahu nggak siapa penulisnya? Nggak tahu secara pasti, diduga Matius. Penulisnya aja nggak tahu, kenapa bisa percaya dengan isinya? Nah, ketika Kalau Matius surat itu, Maryam, Kak, siapa yang tulis? surat Maryam itu penulisnya adalah, oke, kalau zaman Rasulullah Zaid bin Sabit. Surat Maryam itu bukan Maryam yang sulit itu, gini kakak harus paham ya. Kalau surat Matius ini kan Injil karangan Matius. Surat Maryam itu bukan Injil karangan Maryam, Kak. Dia Ya, diberi itulah nama yang surah katakan. Maryam. Ya, kenapa? Karena di situ menceritakan tentang Maryam, bukan berarti si Maryam yang tulis. Itu dulu dipahami. Nah, Siapa yang nulis, Kak? Al-Quran, kakak, makanya saya gini loh, kakak sudah salah paham secara garis besar, maka saya harus luruskan. Al-Quran itu, Kak, bukan surat ditulis manusia dikirim-kirim ke, ya si Paulus ngirimin surat ke Korintus, Efesus, bukan. Al-Quran itu perkataan Allah dibawa malaikat, didiktekan kepada nabi kami selama 23 tahun berangsur-angsur, kakak. Paham nggak? Paham. Itu dulu paham nggak? Paham. Nah, jadi selama nabi saya menjadi rasul 23 tahun, malaikat menyertai beliau. Ketika wahyu pertama sekali itu cuma 5 surah, 5 ayat turunnya. Surah Al-Alaq, 5 ayat. Berhenti habis itu. Kemudian wahyu kedua turun, surah Al-Mudatsir. Ya. Nah, lalu berangsur-angsurlah selama itu turun, selama 23 tahun itu turunlah wahyu berangsur-angsur. Oh, ketika perang turun lagi wahyu, diizinkan kalian berperang. Oh, ketika ada permasalahan talak perceraian sahabat, turun lagi ayat cerai. Oh, ketika ada anak yatim yang dizolimi, turun lagi ayat, malaikat datang lagi membawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan lagi bahwa kalian jangan menzolimi anak yatim, bla bla bla, begitu. Oh, ketika di Mekah turun lagi ayat. Nah, makanya ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Itu. Nah, kalau surat Paulus ini kan orang yang tulis surat dikirim-kirim gitu. Makanya disebut dengan Injil according Matius, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Surah Maryam itu bukan surah karangan Maryam, tidak. Dia adalah perkataan Tuhan yang dibawa malaikat yang terangkai dalam satu surah, diberi nama surah Maryam. Andai pun namanya bukan Maryam juga tidak apa-apa. Kenapa? Yaitu pemberian berdasarkan tauqifi atau ilham, atau boleh juga ada juga literasinya yang mengatakan bahwa itu adalah karena dia seorang nabi, dia memiliki ilham juga. Nah, dan tanpa nama itu pun boleh. Dia boleh juga dikatakan sebagai surah Kaf Ha Ain Sod. Boleh. Aku mau baca surah Kaf Ha ya Ain Sod dong. Silahkan, nggak masalah. Atau aku mau baca surah kedua dong, surah ke-19 pun nggak masalah. Itu hanya nama. Nah, itu dulu yang kakak harus pahami. Perbedaan Bible tuh jauh sekali dengan Al-Quran. Nah, itu. Lalu kakak bertanya, siapa penulis Al-Quran? Nah, Al-Quran itu, kakak, proses transmisinya itu bukan berdasarkan tulisan dulu. Ya, dari malaikat ke nabi itu bukan disuruh tulis, tapi dihafalkan. Contoh, saya Uni atau ini deh, inspirasi, saya mau kasih kamu surah Al-Fatihah ya, inspirasi. Saya mau kasih kamu ijazah surah Al-Fatihah. Ayo, inspirasi, ikuti saya. Ya Uni, kata si inspirasi. Dia nggak perlu baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diulang sama inspirasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi sama inspirasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulangi lagi sama inspirasi. Begitu prosedur transmisi Al-Quran, Kak, berdasarkan hafalan sampai detik ini. Nah, lalu di zaman sahabat, mereka itu kan untuk mengikat ilmu itu mereka tulislah. Maka Rasulullah itu punya penulis wahyu, namanya Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, Abu Darda, dan yang lain-lainnya. Itulah para sahabat yang ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka juga tulis sendiri. Makanya ada mushaf para sahabat. Begitu cara mendapatkan Al-Quran. Namanya informasi dari Tuhan. Masa tentang Tuhan
berdasarkan pendapat orang. Dari mana dia tahu tentang Tuhan? Masa tentang malaikat dari orang lain taunya? Enggak dong, dari Nabi dong. Begitulah transmisi dari Nabi kepada sahabat, tabiin dan tabiut sampai ke kami saat sekarang ini. Nah, tapi kalau Matius itu diduga ya penulisnya ya, dan itu tidak pasti. Kita sudah tunjukkan data. Coba kita baca di sini. Nih, kakak perhatikan. Saya kasih data ya. Nih, ini yang baru kita kritisi ini nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Ini apa? Ini si Matius berbicara di sini mengutip kitab suci perjanjian lama. Kakak perhatikan baik-baik nih. Di kitab situ, di sini kata si Matius gini nih, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini lucu nih, kalau kita bicara nih, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, kenapa kok bisa Matius tahu pertimbangan dari hati Yusuf? Dari mana si Matius ini tahu si Yusuf mempertimbangkan? Itu kan masalah internal hati seseorang. Tidak akan ada yang tahu kecuali si Yusuf menceritakan. Apa bisa kalian membuktikan kalau Yusuf itu menceritakan kejadian yang dia alami kepada Matius? Di mana mereka pernah bicara dan ngobrol? Kan itu jadi pertanyaan kemudian. Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan mimpi Yusuf pun si Matius tahu. Emang si Matius melihat ketika si Yusuf bermimpi? Tidak mungkin dia tahu kecuali Yusuf yang ceritakan. Masalahnya bisa kalian buktikan kalau Yusuf yang menceritakan. Yusuf anak Daud, terdengar lagi sama si Matius malaikat berbicara, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Di dalam mimpi loh, masa Matius bisa lihat mimpi orang? Ini jadi pertanyaan nih kalau ini penulisnya Matius. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hebat sekali Matius ini bisa mendengarkan mimpinya orang ya, bisa mengetahui mimpi orang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lagi-lagi Matius adalah manusia superpower yang bisa mendengarkan mimpi seseorang. Hal itu terjadi supaya genaplah. Tiba-tiba Matius langsung membuat sebuah kesimpulan nih. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi. Apa nubuatan nabi itu? Ya, berdasarkan mimpi itu ternyata katanya ada nubuatan. Nubuatannya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya. Tapi ternyata dikatakan bahwa penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Ternyata di perjanjian baru namanya bukan Immanuel tapi Yesus. Kan gak nyambung. Itu lucunya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Tuh, mana di penggenapannya? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Kok tahu Matius dia nggak pernah bersetubuh? Emang dia ngintip? Emang dia lihat? Aneh loh. Ya, sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tadi katanya namanya Immanuel. Kenapa Yesus namanya? Kan lucu. Nubuatannya diberi nama Immanuel, tiba-tiba penggenapannya diberi nama Yesus. Sesuai nggak itu? Ajaran palsu. Itu disebut dengan cocokmologi. Matius mencocokmologi. Itu katanya telah ada nabi mengatakan nanti dia akan diberi nama Immanuel. Tetapi penggenapannya bukan Immanuel tapi Yesus. Artinya itu kedustaan yang hakiki. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melihat mimpi orang lain kalau itu adalah keterangan saksi manusia? Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah yang tidak masuk nalar. Kenapa? Yang memberi infonya adalah Tuhan. Kalau Tuhan nggak mungkin nggak tahu. Tapi kalau manusia yang tahu, dari mana kita bisa buktikan kalau ini adalah Tuhan yang ngasih tahu? Jangan-jangan khayalan dia. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak berkhayal, maka mari kita pelajari siapa Nabi Muhammad. Pernahkah dia berdusta? Tunjukkan bukti kalau dia pernah berdusta. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah berdusta seumur hidupnya, kenapa kalian berani-beraninya mengatakan Al-Quran adalah dusta Nabi Muhammad? Itu cara berpikir kita. Kenapa? Saya sebagai mahasiswi mendapatkan informasi yang akurat. Jurnal harus ada validasi tentang jurnal itu. Saya akan lihat siapa yang memvalidasi jurnal ini. Profesor doktor mana dia? Bagaimana karakternya? Apa dia penipu? Walaupun dia profesor doktor, kalau dia pernah menipu, maka ini bisa jadi adalah tipuannya. Begitu cara kita secara epistemologis menerima dengan akal informasi yang akurat atau tidak akurat. Kurang lebih seperti itu, kakak. Silakan. Oke kak, thank you. Satu lagi kak, masih dalam surat Maryam di 1001 pertanyaan untuk kakak Meriati. yang Semoga Allah ada berikan di hidayah. ayat 33.
surat Maryam yang ada di ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaannya apa, kakakku? Pertanyaannya di sini eh, artinya bahwa Al-Quran juga menyaksikan bahwa Isa itu wafat ya kak? Kayak mana tafsirannya ini? Dan Tidak. kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sedangkan kan dalam kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara Muslim itu bahwa Isa itu kan belum wafat, dia terangkat ke surga. Iya, Ini betul. maksudnya apa ini kata ini? Ini sama seperti yang dibacakan oleh Nabi Yahya alaihissalam dalam surah Maryam di ayat ke-15-nya. Coba kakak baca. Coba kakak baca. Dalam ayat 15 kakak lari ke ayat 15-nya. Sama seperti itu, ya. Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Dan kita baca di sini di ayat ke-13-nya. Kita baca di ayat ke ini deh. Ayat ke-12 deh, jelas tuh. Ya Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Nabi Yahya. Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Nabi Yahya juga dipuji oleh Allah Azza wa Jal, bukan hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyan, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ayat ke-15-nya kakak perhatikan diksinya sama persis. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Jadi ini doa kakakku. Jadi ketika saya berdoa kepada Allah meminta diselamatkan hari kematian saya, belum tentu saya udah mati, kak. Mana mungkin Nabi Yahya berdoa seperti ini lalu dia udah mati? Gak mungkin, kak. Kalau orang udah mati ngapain lagi dia berdoa? Sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Ternyata doanya sama dengan doa Nabi Yahya alaihissalam. Ya, di situ dikatakan bahwa di ayat keberapa tadi? 33 ya. Di ayat ke-33-nya Nabi Isa juga berdoa yang sama. Apakah dengan Nabi Isa berdoa semoga aku dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku? Dia meminta supaya dia diberikan rahmat, diberkahi ketika dia lahir, waktu dia lahir, kemudian ketika dia mati, dan nanti dibangkitkan ketika di yaumil akhir. Jadi tidak ada kaitannya. Ini kan doa kepada Allah. Saya juga sering boleh berdoa seperti itu. Semoga aku selalu diberi rahmat pada saat aku lahir, pada saat aku meninggal, pada saat aku dibangkitkan lagi. Apa aku udah harus meninggal? Kan gak harus meninggal dulu, kak. Kalau udah meninggal ngapain dia berdoa, kak? Kan gitu. Allah lebih sawab. Silakan, kak. Kak Mary, pertanyaan selanjutnya, atau mau menyanggah jawaban saya, atau mau menanggapi, silakan, kak. Ya ada begitu banyak pertanyaan di kepala saya. Cuman ini kan narasinya juga di terjemahan ini ada kata kemudian dia membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya mereka bla bla bla, hampir sama kurang lebih lah hampir sama ceritanya.
Beda kak, beda sangat sekali beda ya. Kalau di dalam kisahnya umat gini, makanya saya katakan tadi saya membawa kakak ke ranah dasar, tapi kakak menolak untuk menerima itu. Maksud saya menceritakan terkait tentang kak, agama yang pertama muncul itu cenderung disesatkan. Kami umat Islam itu memperlakukan Bible ini bukan kitab palsu. Saya tidak pernah mengatakan, tapi saya mengimani bahwa Bible ini adalah kitab yang sudah terdistorsi, telah bercampur antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Kenapa? Kak, kebenaran sejati itu tidak mungkin hilang begitu saja, ya, karena para nabi itu melanjutkan tongkat estafet kenabian supaya tidak terputus ajaran itu, Kak. Pahamilah kakak itu. Abraham, setelah Abraham dimunculkan kembali Moses dimunculkan kembali David, mana dulu tuh Daud, kemudian Yakub ya, pertama Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Ishak dan Ismail, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Yakub ya, kemudian Yakub melanjutkan dengan anaknya keturunannya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari keturunan Lewi, kemudian juga dari Nabi Daud, kemudian Nabi Daud dengan Nabi Salomo. Ya, kalian tidak percaya mereka adalah nabi, tapi orang-orang Yahudi percaya mereka adalah tokoh-tokoh Bible. Kemudian begitu juga Yahudi turun temurun ajaran itu gini loh, kalau sudah ada tongkat estafet begitu, apakah terputus kebenaran sejati itu, Kak? Nggak mungkin. Makanya agama Samawi itu tradisinya monoteis. Karena kebenaran sejati itu tidak akan terputus. Makanya ada di dalam Torah Musa, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Maka Nabi Muhammad berkata, Qul huwallahu ahad. Jadi ajaran sejati itu tidak akan, kebenaran yang fundamental itu loh, Kak, yang paling fundamental itu dalam ajaran beragama kan mengenal siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan. Maka itu mustahil dihilangkan Tuhan dihilangkan boom begitu saja hilang, Kak. Nggak mungkin. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang pengasih. Buktinya dia mengutus nabi-nabi untuk selalu meluruskan dan memperbaiki. Ya, sebentar Alexander ya. Dia selalu menurunkan para nabi untuk meluruskan mereka-mereka yang sesat. Jadi tidak mungkin ajaran itu hilang begitu saja gitu loh. Makanya dalam Islam itu kami percaya orang-orang di Jazirah Arab itu membawa ajaran Nabi Ismail alaihissalam gitu. Begitu juga dengan orang-orang dari Nazaret ya, atau yang disebut dengan orang Nasrani itu membawa ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan itu selaras. Makanya ada Waraqah bin Naufal, pendeta Bukhairah begitu. Kami tidak mengatakan bahwa kitab itu 100% adalah karangan manusia. Tidak, saya katakan apa? Kitab sucinya umat Kristiani dan orang Yahudi itu adalah kitab yang terdistorsi, bercampur antara catatan manusia dan juga firman Tuhan. Nah, dan Al-Quran kenapa mengisahkan? Kalau kita lihat sebenarnya alasannya Allah yang tahu ya, tapi hikmah yang saya dapat adalah dengan adanya informasi tentang Al-Quran itu meluruskan fitnah terhadap Maria. Maria itu dikatakan perawan tapi punya suami. Aneh. Di kitab kalian dikatakan begitu. Di satu sisi dikatakan punya suami, mau diceraikan, di satu sisi dikatakan punya tunangan. Kak, secara otak berpikir ya, Kak, bagaimana mungkin kita percaya seseorang itu perawan sementara ada laki-laki di samping dia, Kak? Emang Kakak bisa buktikan dia nggak pernah tidur? Itu, Kak, ini otak kita berpikir loh, bagaimana mungkin Tuhan mau mengambigukan itu semua. Tapi lihat di Al-Quran, dia tidak punya suami. Dia tidak punya suami, jangankan punya suami, Kak, dia betul-betul dijaga virginnya. Bahkan makannya saja tuh malaikat yang antarkan ke misbah dia. Tapi lihat di kitab kalian, Maryam itu punya suami, dikatakan perawan tapi punya suami. Tiba-tiba dalam kitab Roma dikatakan sperma Daud. Ini kan lucu, ambigu kemudian. Tapi Al-Quran meluruskan bahwa Maria itu bukan seorang perempuan yang ada pasangan. Dia perawan. Dia tidak tersentuh laki-laki. Makanya ketika dia membawa anaknya, kenapa dia bisa selamat? Yesus itu, kalau kakak tahu adab Yahudi ya, adab Yahudi itu adalah menghukum mati orang yang dituduh berzina. Maryam tidak punya suami, kenapa dia tidak dimatikan, Kak? Kalau dalam iman kalian kenapa dia tidak dimatikan? Kalau artinya gini loh, kalau memang orang beranggap percaya kalau Yusuf itu tidak meniduri Maryam, harusnya orang curiga, oh jangan-jangan anak si Zina dong. Makanya Yahudi dalam kitab Talmud mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak si Zina. Harusnya Maria ini dirajam sampai mati. Pertanyaan saya, dalam Kristen kenapa dia nggak dirajam sampai mati? Apa alasannya? Dalam Islam jelas, ketika dia dituduh dia adalah berzina, maka dia menutup dirinya dengan puasa yang diimani orang Yahudi, yang puasa berbicara. Maka dia menunjuk kepada putranya. Disitulah mukjizat datang. Isa berkata bahwa aku ini adalah Rasul. Makanya dia tidak dimatikan. Kalau nggak mungkin dia nggak dirajam, Kak, sesuai tradisi. Yesus kalian aja yang nggak salah aja dirajam, disalib kan begitu. Maka inilah make sense-nya Al-Quran. Maka Al-Quran menjelaskan bahwa yang berkata itu adalah anaknya, wajar dia tidak dirajam kemudian. Maka simpang siurlah cerita yang mengatakan bahwa ada seorang perawan yang banyak cerita-cerita datang.
Karena inilah yang menceritakan ini mana yang betul. Siapa yang betul, si Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan Tuhan asli zina. Matius mengatakan, oh iya, Yesus tidak bersetubuh. Dari mana Matius tahu dia tidak bersetubuh? Emang ngintip dia sepanjang perjalanan hidupnya? Inilah yang kami katakan bahwa Al-Quran meluruskan diksi yang diselewengkan oleh Biblos. Makanya dikatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dia. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, jadi Allah, jangankan Tuhan yang mengantuk, Kak, Tuhan yang mati ya, mengantuk aja enggak, Kak. Itulah Tuhan kami, mengurus kami terus-menerus. Lalu Allah ini adalah Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran ini membenarkan Taurat, Zabur, Injil, Kak. Tapi bukan kitab kakak. Kitab kakak itu bercampur antara Taurat, Zabur, Injil dengan karangan Matius, Markus, Lukas, Ester, bla 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 segala macam. Tapi Al-Quran hanya mengatakan bahwa wahyu kepada nabi-nabi itu namanya Torah, Zabur, Injil. Itulah yang dibenarkan. Maka bercampurlah antara Torah, Zabur, Injil dengan kitab karangan-karangan manusia. Kenapa? Karena memang faktanya ada kanonisasi kitab. Dikumpulkan tuh kitab karangan si A, si B, si C, dikumpul jadi satu. Dikatakan firman Tuhan. Padahal di situ ada cerita tentang dongeng dalam kitab Hakim. Pak, ngomong mulu. Gitu. Kasih kesempatan dong. Iya, Kamu memang punya saya statement ditanya sama enggak? Kak Meriati, makanya saya Orang panjang lagi penjelasannya. ngomong, diam dulu, Saya Alex. Kasih menjelaskan. kesempatan dulu, ini Pak saya mau bertanya. Ya karena kami umat Islam rahmatan lil alamin ya, walaupun Anda tidak beradab, okelah kita izinkan. Unirifa, boleh bertanya. Ya nggak apa-apa Kak Mary, kita kasih kesempatan. Dia nggak punya adab, nggak apa-apa, kita tetap kasih kesempatan lah. Inilah Islam. Ya mudah-mudahan dia belajar lah, next time kalau masuk ke komal-komal itu tunjukkanlah adab ya. Jangan memotong-motong dulu, bersabarlah. Ini kita bicara tentang ilmu. Ya Alexander, silakan Alexander. Nah, aku boleh bertanya nggak? Ya silakan. Kamu mengimani Yesus? Saya mengimani Yesus. Saya tidak kenal Yesus. Yang saya kenal ada Isa ibnu Maryam. Nah, aku boleh bertanya nggak? Lah kamu tadi udah tanya. Goblok. Kok nanya lagi? Dengar dulu. Kapan Isa disunat dan lahir? Nggak tahu. Nggak tahu. Dari mana kamu mengimaninya? Mengimani itu harus tahu. Apa tuh? Iya kalau mengimani itu harus tahu. Iya apa? Mengimani apa? Kalau begitu coba tanyakan, coba jawab siapa tetangga Yesus? Apa? Tetangga? Siapa tetangga Yesus? Tetangga Yesus? Ya tetangganya. Atau tanggal lahirnya lah, tanggal lahirnya lah. Nah, tanggal lahirnya ada dong. Iya mana. Dalam bulan ke-6. Ya di mana ditulis? Tanggal, bukan bulan. Aku bisa tanggal kok bulan. Dengar dulu. Iya, tanggal lahir Yesus Kak berapa? Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, dimulai dari mana? Tertulis? Di mana tertulis? Hanukkah Kislev. Bukan. Apa itu Hanukkah Kislev itu? Bulan 9. Aduh, di mana tertulis? Itu kalau kalendernya itu ada Hanukkah Kislev. Di mana tertulis kok nanya? Aku nggak nanya kalender kok, aku nanya di mana tertulis. Ya udah kalau nggak paham. Yang kedua nih. Kamu tanya apakah saya mengimani Nabi Isa? Iya. Kapan dia disunat? Nggak tahu. Kapan dia lahir? Nggak tahu. Lah kamu mengimani hari Natalmu, lahirnya Yesus tanggal 25 Desember itu dasarnya apa? Hanukkah Kislev. Apa itu Hanukkah Kislev itu? Aduh, gimana kamu nggak itu kalender Yahudi loh? Ya, kenapa kalender Yahudi emangnya? Hanukkah Kislev itu menunjukkan tanggal berapa Yesus lahir? Dalam bulan ke-6 malaikat menjumpai Maria. Siapa yang lihat malaikat bertemu sama Maria? Siapa yang lihat? Dengar dulu. Hanukkah Kislev itu bulan 9 dihitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Inilah contoh memotong orang sedang berbicara, tapi maaf Alexander ya. Saya tahu kamu jadi gini ya. Ketika orang sedang berbicara dan kami berbicara sesuatu yang saya tunjukkan itu adalah sesuatu yang ilmiah, mohon kamu jangan memotong hanya untuk melarikan kajian ilmiah. Gitu dulu. Apa itu Hanukkah Kislev itu? Bahasa tae. Tae. Jiwa.
Lanjut Ya. Kak Rifa. Nah, jadi gitu Kak. Jadi kita harus belajar esensi tentang Bible dan esensi tentang Al-Quran. Jadi kalau kakak bertanya tentang informasi dari dalam Al-Quran itu, informasi itu datang dari Tuhan langsung. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, makanya ada ilmu yang mempelajari tentang biografi seseorang itu supaya kita tahu bahwa seorang itu pendusta atau penipu atau orang yang jujur. Dalam Islam, para nabi itu memiliki sifat wajib. Salah satu sifat wajib para nabi adalah siddiq. Apa arti siddiq? Arti siddiq adalah berkata benar. Maka ketika ada satu orang saja nabi pernah berdusta, maka dia fix nabi palsu. Itu dulu kakakku. Nah, cara membuktikan Nabi Muhammad itu pernah berdusta dengan ayo tunjukkan literasi ilmiah yang terverifikasi dan valid bahwa beliau pernah berdusta. Maka gugur sudah. Ya, tapi ilmiah loh, jangan tuduh-tuduhan loh. Nah, ribuan hadis, masa tidak ada satupun yang bisa membuktikan Nabi Muhammad itu berdusta? Sementara bagaimana dengan penulis Matius, Markus, Lukas? Saya bicara tentang Paulus. Paulus sendiri itu adalah seorang yang kehidupannya sebelum mengaku bertemu Yesus adalah seorang penjahat, pembunuh. Seorang Farisi yang dikatakan munafik. Bagaimana kakak bisa percaya? Bahkan Yesus sendiri sebelum naik ke surga dia berkata apa? Sebelum dia naik ke langit, ya sorry saya tidak percaya ya. Sebelum Yesus naik ke langit, karena itu Uranus ya, ke langit dia berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Dia loh peringatkan muridnya, hei kalian, dia mau pergi loh, dia bilang, hati-hati ragi Farisi. Tiba-tiba kalian umat Kristen mengangkat percaya pengakuan ragi Farisi, seorang Farisi, bahwa dia dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan, tak pernah berjumpa dengan Yesus lagi. Yesus ada di bumi, mengaku bertemu Yesus dengan rupa bukan manusia, sementara Yesus hadir sebagai manusia, naik sebagai manusia, turun lagi katanya kedua kali sebagai manusia. Karena di surga dia pun menjadi anak manusia. Dia yang bilang, anak manusia akan duduk, anak manusia akan turun. Tiba-tiba Paulus mengatakan, aku bertemu Tuhan. Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Kok bisa-bisanya dia tahu kalau itu Tuhan? Bukankah iblis juga bisa menyamar menjadi terang dan itu tidak berbentuk, tidak berwujud? Karena Paulus mengatakan dalam kisah para pewarta pasal ke-22 dengan pasal ke-9 mengatakan berkontradiksi. Yang satu mengatakan, rekan-rekanku sejalan denganku ada yang melihat tapi tidak mendengar. Rekan-rekanku ada yang mendengar tapi tidak melihat. Kesaksiannya tentang pertemuannya dengan yang dianggap Yesus pun itu berkontradiksi. Bagaimana mungkin bisa dipercaya kedua-duanya itu adalah betul? Profesor Hardianto AMB naikkan Bank Inspirasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dusta, kalau orang itu pernah berdusta, bagaimana kalian bisa membuktikan kalau dia tidak pernah berdusta kembali? Itu. Tapi yang namanya nabi itu, kenapa nabi-nabi itu bersifat maksum, terjaga? Kenapa? Karena mereka dipersiapkan menyampaikan kabar besar dari kata an-naba. An-naba itu kabar besar, makanya mereka disebut nabi. Asal katanya juga bisa jadi kata an-naba itu. Ada surat an-naba, kabar berita besar. Mereka membawa berita dari Tuhan. Ya, kalau kita bicara Kak, Al-Quran itu hingga detik ini Kak, transmisinya masih berupa hafalan. Saya masih menghafal Al-Quran Kak, dan saya menghafalkan dari mendengar Kak. Saya lebih masuk mendengarkan daripada baca. Jadi saya tuh proses menghafal saya itu saya dengarkan dulu Kak. Saya lebih masuk mendengar lagi saya ikuti daripada saya baca. Sampai itu salah-salah Kak saya baca. Saya lebih baik mendengarkan. Biasanya kalau mendengarkan akan ikut panjang pendeknya gitu. Begitulah Kak, inilah Al-Quranul Karim yang dijaga oleh Allah, karena Allah sudah mengatakannya dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Gitu. Inna nahnu nazalna zikra. Itu nggak ada tasydidnya nggak itu? Ntar ya. Kurang lebih begitulah kakakku. Oke Kak, pertanyaan terakhir karena di sini juga hujan deras. Kalau saudara-saudara Muslim, dia kan mengimani Nabi Isa. Itu kira-kira Nabi Isa dalam keimanan saudara Muslim itu dia hadir di tahun berapa Kak? Apakah sama seperti yang diimani oleh saudara-saudara Kristen, hadir di abad pertama? Gini. Abad pertama, abad kedua itu kan adalah bentukan dari manusia Kak. Paham ya? Kan bentukan dari manusia. Manusia yang memutuskan secara konsensus, akhirnya disepakati menggunakan kalender ini, penghitungan kan manusia yang bentuk Kak. Maka Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit. Oke. Ya, tidak dijelaskan secara eksplisit. Begitu. Kalau ya, ada menurut dikatakan pengetahuan, tanggalnya, tahunnya. Unirifa sendiri, kalau dari pengamatan sister sendiri, Unirifa kira-kira dari cerita-cerita tentang nabi-nabi, kedudukan Nabi Isa Al-Masih sendiri itu, dia kira-kira dari
sepengetahuan Kak Unirifa dia hadir di abad ke-berapa? Saya tidak mau, inilah kami Kak. Ulama kami mengatakan kalau kami tidak tahu, kami tidak boleh sok tahu. Kalau saya menduga-duga Kak, dugaan saya nanti diambil oleh orang lain lalu disebarkan ke banyak pihak, maka saya telah menuai dosa jariah. Artinya saya menyebarkan hoax. Kami tidak ada, bahkan kami tidak boleh berprasangka Kak. Jauhilah prasangkamu itu walaupun prasangkamu benar. Kami nggak boleh mengucapkan sesuatu yang kami tidak diajarkan Kak. Saya tidak boleh menjawab tahu apa-apa yang saya tidak tahu. Pengetahuan saya itu sumbernya jelas, Al-Quran dan hadis. Bahkan belum semua Al-Quran itu saya tahu isinya, ingat isinya. Karena ketika kita sudah baca sekali, apakah kita ingat? Memori kita cukup? Tidak juga Kak. Begitu juga dengan hadis, ribuan hadis, apa kami tahu semuanya? Tidak Kak. Bisa jadi saya belum membaca literasi kita para ulama. Bisa jadi ada ulama kami sudah menjelaskan, tapi saya yang belum baca. Saya tidak boleh menjawabnya. Karena kalau saya menjawabnya dan itu adalah kesoktahuan, dosa besar saya Kak. Penyesat saya Oke, itu. Kak. Tapi memang tidak adakah literasi-literasi yang memang para apologet Islam ini menjadi acuan untuk Belum misalnya ada. kayak Nabi Ibrahim dia hadir di tahun berapa? Belum ada. Isa Kak, yang Al-Masih tahun berapa? Kak, tahun-tahun kenabian itu dalam kitab Anda kan juga tidak jelas sebenarnya tahunnya. Maksudnya antara Kakak tidak tahu antara orang Kristen dengan orang Kristen lain juga ada yang berbeda pendapat tentang kelahiran Yesus. Ada yang bilang 4 sebelum Masehi, 4 abad sebelum Masehi. Kakak nggak tahu itu. Kenapa? Karena tentang raja yang sedang pada waktu ada raja yang sedang sensus itu 4 abad sebelum Masehi. Ya, gitu Kak. Jadi di dalam Matius dikatakan pada saat ada sensus dia lahir, ternyata itu bukan di abad pertama, di abad 4 sebelum Masehi. Itu pun sudah bertentangan, makanya tidak absolut Kak. Tapi kalau bentar dulu, ini suara Profesor Hardianto ini putus-putus loh. Saya enggak mempertanyakan lagi tentang data yang diberikan Alkitab dan Ini Pak Profesor ini suaranya Kristen. putus-putus. Pak Ardianto Saya suaranya mempertanyakan putus-putus. sekarang kedudukannya saudara-saudara Muslim Kak Unirifa. Saya Khusus tidak pengetahuan memiliki Kakak. pengetahuan tentang itu Kak. Saya tidak bisa menyebutkan. Dan abad Oke. pertama itu hanya dugaan ya. Itu dugaan dan itu adalah hasil pengetahuan manusia menggunakan kaidah-kaidah berpikir, metode-metode untuk menyimpulkan bahwa kira-kira dia ada di abad pertama. Diperkirakan. Kurang lebih seperti itu dan wallahu a'lam bishawab. Dan itu masih bisa dikritisi lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang saya Kak Rifa, jujur dalam benak saya itu kalau misalnya juga dugaan-dugaan sementara beberapa baik saudara Kristen maupun saudara Muslim mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hadir di abad pertama dan malaikat Jibril juga datang di abad pertama kepada Maryam. Itu belum Mengapa? absolut loh Kak. Ini pertanyaan saya Kak yang dalam benak saya. Mengapa terulang kembali perkataan Tuhan itu melalui malaikat Jibril ke Nabi ke Rasulullah seperti padahal itu kan sudah disampaikan ini pertanyaan saya Kak bergelut sendiri di pikiran saya sekarang ini. Iya, Kok oke, sudah saya jawab ya. disampaikan? Kenapa disampaikan lagi ke Rasulullah dan jaraknya sangat jauh gitu Kak? Oke, Kakak harus tahu, saya sudah katakan ya, ketika Musa mengajarkan ajarannya diselewengkan oleh Bani Israel, turun Isa Al-Masih putra Maryam meluruskan kembali, lalu diulangilah firman Tuhan itu kembali. Makanya ada Shema Israel di 2 kitab, kitab Torah dan juga kitab Matius, kan gitu kan? Jadi wajar kalau ada pengulangan kisah. Kenapa? Diselewengkan, diluruskan lagi, diselewengkan, diluruskan lagi. Nah, jadi ketika diceritakan bahwa Yesus lahir di abad pertama, siapa bilang emang ada tertulis dalam Bible dia lahir di abad pertama? Itu juga menjadi polemik. Jadi aneh kalau ada orang Kristen yang mengklaim. Karena bahkan ketika ditelusuri kelahiran Yesus itu pun ada yang mengatakan 4 abad sebelum. Sebentar ya, sebentar dulu Ibu Alia. Di-mute dulu Bu. Nah, jadi antara umat Kristen dengan Kristen sendiri bisa nggak memberikan bukti kepada kami kalau Yesus itu lahir di abad pertama persis? Pakai data apa kalian? Tentu pakai perkiraan manusia di luar Bible kan? Nah, itu pertama. Yang kedua adalah pembuatan kalender Masehi itu kan juga manusia yang bukan di zaman Yesus gitu loh. Ya kan menggunakan metode tafsir, metode berpikir, metode yang itu bisa dikritisi sebenarnya.
Dan ketika Al-Quran mengulangi kembali kisah Nabi Isa, kan sudah saya katakan, pertama membenarkan bahwa memang yang disedang, jadi gini ya, Nabi Muhammad itu hadir untuk membantah orang-orang yang menuduh Nabi Isa itu adalah Allah. Maka cerita Nabi Isa diceritakan yang sejelas-jelasnya, bahwa dia adalah Rasul, bahwa dia Maria begini diceritakan. Apa yang diceritakan itu ternyata hal yang menjadi polemik bagi Yahudi dan Nasrani. Contoh tentang kedudukan Maria. Maria dikatakan perempuan pezina oleh orang Yahudi. Antara Kristen dengan Kristen sendiri berbeda pendapat tentang siapa Maria. Katolik mengatakan dia Theotokos, Bunda Allah, suci, tidak berdosa. Protestan mengatakan dia tetap manusia berdosa. Antara Kristen dengan Kristen berbeda, maka Allah menurunkan firman-Nya untuk meluruskan semua fitnah dan tuduhan dan kesalahpahaman terkait siapa Isa, siapa Yesus di Al-Quran. Supaya kami umat Islam ini tidak ikut dengan sangka kalian, tuduhan kalian, karangan manusia yang tidak tahu siapa tersebut, orang tersebut. Maka kami diberitahukan peristiwa yang sesungguhnya. Maka diulangilah kisahnya yang narasinya hampir sama dengan Bible tapi tidak sama. Begitu caranya. Oke, Kak. Itu kenapa diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab, Kakak. Oke, jadi intinya inti poin yang saya dapat dari diskusi kita, Kak, bahwa adanya penyelewengan cerita-cerita terdahulu sehingga Allah itu terus memakai nabi-nabi sampai Rasulullah untuk menyatakan cerita yang sebenarnya, kurang lebih seperti itu ya, Kak, kalau disimpulkan. Al-Quran Kak Meriati yang penyelewengan itu. iya, Al-Quran yang mengkonfirmasi semuanya. Oke, salam host. Iya, Salam, Lian sama-sama Bintang Pak Lian. Salam ya Lian. buat kita semua ya. Siap Pak Lian, Ini siap. jangan gimana pun, jangan bawa ke gimana lah ya, kita kan cuman isi-isi waktu aja ya. Kalaupun salah ya Siap, maaf. siap. Jadi aku juga sama kakak Nirva ini memang sering dia lagi host terus kan gitu. Ya kita juga manusia, memang gak ada yang benarnya. Kita juga manusia selalu memang belajar. Walaupun di rumah tangga tetap belajar, nggak ada yang pintar. Siap. Kalau boleh tahu Pak Lian ini dari Kristen Pak Lian? Iya, dari orang Batak saya. Oh Batak, iya. Dari Mantap Pak gereja Lian, mantap. KBP. AKBP berarti satu aliran sama Pak Kepas. AKBP. Ya, saya tak tahu lah. Oke. Iya. Jadi gini aja Oh sebenarnya. gimana Pak Lian, silakan. Ajaran Tuhan itu tidak ada mengajarkan kebencian dan dengki dan yang tak bagus lah. Ajaran Tuhan itu sebenarnya ajaran yang terbaik. Mengajarkan yang terbaik sama hamba-hambanya semua, kan gitu. Jadi tidak ada kita ini yang benar, itu yang benar. Ya kita juga sementara jujur aja buta kita semua nih. Jangan kita Maaf pintar-pintar. Pak, izin Pak. Kalau Bapak bicara seperti itu, ya, itu tidak mewakili kami yang ada di sini. Itu untuk Bapak saja. Saya tidak mau diwakili oleh Bapak. Kalau saya tidak percaya agama saya benar, maka saya mengkhianati agama saya. Justru saya hadir Enggak, di sini termasuk membuktikan juga, kebenaran Kak agama Nafi saya. Tadi kan, ya kan masih berandai-andai tadi. Tadi kan aku udah dengar juga berandai-andai tadi kan, berarti kan tidak Maksudnya? dipertanggungjawabkan. Halusinasi. Jadi Pak Lian, gini Pak Lian, mungkin saya harus memberikan sedikit wawasan buat Pak Lian. Pak Lian ini Qomal Muslim. Ya, Qomal Muslim ini diisi oleh orang-orang Islam. Apa tujuannya tergantung pada siapa yang berbicara. Saya pribadi bertujuan untuk membawa ide dan gagasan untuk disampaikan di ruang publik sebagai bentuk kebebasan beropini, menyampaikan berpendapat terkait apa yang saya yakini dan berhak saya sampaikan di ruang publik dan diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3. Setiap warga berhak untuk berkumpul untuk menyampaikan pendapat itu ya. Jadi ketika Anda naik ke sini, artinya Anda harusnya tahu ini tempat diskusi. Kalau Anda melihat tempat diskusi, Anda tahu itu tempat diskusi, artinya Anda harusnya kan mau diskusi. Benar nggak? Benar nggak? Nah, dengar dulu, Kak. Silakan. Oke. Ya tadi kan aku bilang tadi kita kan berdiskusi, jangan terlalu dalam. Ya kan? Ya kan kakak memperdalam ini. Kita kak nggak
Oke, entar lo. Udah aku bilang, ya kita juga manusia juga kan masih berandai-andai nih, maaf ya. Berandai-andai dan belum pasti apa ajaran saya ataupun ajaran kakak. Oh, enggak, maaf. Itu Bapak aja yang tidak bisa memastikan ajaran. Kalau saya sudah pasti dan mantap dan bisa membuktikan kepastian ajaran Islam saya benar. Kalau saya nggak bisa memastikan ajaran agama saya, ngapain saya tetap di Islam, Pak? Saya berarti masih kayak layang-layang di atas bukit. Justru karena saya hadir ke sini untuk membuktikan kebenaran agama saya yang pasti benar gitu loh. Dan kami Kalau juga Bapak nggak pasti dengan di agama ajaran Bapak, itu saya urusan juga Bapak. pasti juga, ya kasih. Tidak ada. Lah, Bapak tadi bilang, Bapak bilang nggak pasti, sekarang Bapak pasti ikut-ikutan saya. Gimana sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Itu tadi. Jadi kak, sebenarnya jangan dibawa ke hati kakak mau apapun. Saya juga nggak ada Pak, salah kita di ngomong. sini diskusi, Pak. Saya membantah Oke. gini loh. Bapak kalau mau bicara tentang opini pribadi jangan bawa-bawa kami. Contoh kita sendiri kan belum pasti ajaran kita benar. Bapak aja kali, jangan kita. Kalau Bapak nggak apa-apa, kalau kami nggak mau, karena kami sudah memastikan ajaran Islam ini benar. Caranya kami memastikan apa? Kami belajar mendiskusikannya dan sudah membuktikan kurang lebih hampir 6 tahun saya diskusi tidak ada yang bisa membantah kebenaran Islam gitu. Ya udahlah, oke lah kak. Kalau gitu, izin, yuk. Digegen pressing balik KO tu ah. Lah, gitu Iya, aja. kalian. Ya, Bapak ke sini tadi ngapain naik ke sini? Ya aku tengok kakak, makanya aku terpancing dikit kan. Tak tahu kena kail pula. Kok nggak yang dalam pikiran Bapak, kami ini di sini kan diskusi lintas agama nih. Menurut Bapak bagaimana? Jujur aja kak, kalau aku pribadi, aku tak mau perdalam. Kita senang-senang aja, sehat-sehat aja. Gak peduli dia mau benar atau salah, yang penting yang dia senang-senang aja gitu ya. Dengar dulu kak, dengar. Kalau masalah Tuhan itu hati kita. Hati, pemikiran kita. Nah, Oke, sekarang saya entar, tanya Kak. sama Bapak. Sekarang saya tanya, kalau seandainya apa yang Bapak sampaikan itu benar, berarti Bapak cuma ingin kebenaran itu milik Bapak sendiri. Bapak tidak mau berbagi dengan orang lain. Ya semua orang lah. Ya, katanya dalam hati aja kita, nggak boleh bilang-bilang ke orang. Gimana ini? Aku juga berdoa kak, kadang-kadang kak. Tuhan berikanlah rezeki ke semua orang, bukan ke aku sendiri. Iya, dari mana kesehatan. Bapak tahu Ntar lu, kalau Kak, Tuhan ntar lu kak. Oke, itu tadi kak. Itulah saya. Kakak yang buka ini makanya aku buka. Jadi kadang kita itu tadi ya kak ya. Kita juga udah aku bilang, walaupun kita memang punya, kalau boleh kita berbagi. Kalau kakak pernah nengok akun aku kak, TikTok aku, di situ kak, aku bukan yang ada-ada aku kak. Walaupun aku miskin kak, aku masih sanggup aku berbagi, berdoa buat orang-orang yang berkekurangan. Iya memang begitu Pak. Orang nggak beragama juga banyak yang begitu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, kalau Tuhan yang Bapak sembah itu betul-betul Tuhan, apa Bapak nggak mau menyelamatkan Inspirasi dan Kak Vera ini? Hah? Kalau Bapak betul-betul menuhankan Tuhan yang benar, Bapak diam-diam aja sendiri, padahal Tuhan yang Bapak sembah itu Tuhan yang betul. Apa Bapak tidak mau menyelamatkan Inspirasi dan Kak Vera ini, memperkenalkan Tuhan yang benar? Ya haruslah. Ya kalau gitu kenapa Bapak tidak mau diskusi menunjukkan kebenaran iman Bapak? Bapak bilang iman itu di hati. Kalau Bapak iman di hati, berarti Bapak hanya ingin memiliki kebenaran itu sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Tapi saya tidak seperti itu. Kenapa Gini, saya Kakak. mau berdiskusi? Sebentar dulu Bapak, tadi Gini. saya tidak potong. Izinkan saya menyampaikan poin saya. Udah aku izinkan Sementara pun, ya. ya, saya izinkan saya dulu ya. Saya dengarkan Bapak bicara, dengarkan juga saya bicara biar enak. Saya tidak mau tidak menghormati Bapak di sini ya. Saya menghormati orang yang tidak menghujat agama Islam. Kalau tidak selagi menghujat agama Islam, saya akan menghormati kalian. Nah, kalau saya berbeda dengan Bapak, saya iman bukan hanya di hati, Pak. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, ditunjukkan dalam perbuatan. Cara saya menunjukkan dengan perbuatan bahwa iman saya benar, dengan saya mengajak orang-orang di luar Islam untuk
mendiskusikan keimanan kita supaya kita bisa membuktikan keimanan kita itu benar atau tidak. Jadi saya tidak mau egois. Kenapa? Karena agama saya mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf, berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, bernahi mungkar, menolak segala sesuatu yang ingkar. Maka salah satu metode belajar mengajar yang diajarkan di kampus saya adalah deep dialogue dan juga critical thinking. Itu yang saya coba lakukan di room-room di TikTok seperti ini. Dan ini juga hak saya sebagai seorang Islam dan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 kalau tidak salah, terkait tentang bebas beropini. Jadi kalau Bapak tidak mau menjelaskan iman Bapak, tidak mau bertanya tentang iman sementara Bapak ada di room diskusi, lebih baik Bapak diam dulu aja, Bapak menyimak dulu aja, mana tahu nanti ada pertanyaan yang Bapak ajukan, oke? Karena kalau kita memperpanjang obrolan-obrolan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, waktu terbuang, keilmuan tidak penyampaian ilmu tidak tersalurkan, tidak tersampaikan, dan ini pada akhirnya membuat komal ini tidak ada berkualitas. Nanti Bapak boleh ngobrol-ngobrol santai kalau kita sedang tidak diskusi lintas agama. Oke Pak Lian, silakan Bapak sampaikan mungkin apa yang mau disampaikan. Kalau Bapak ingin turun, bilang sama host biar kami bantu untuk menurunkan. Kami tidak memaksa umat Kristiani hadir di sini untuk diskusi dengan kami karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, apalagi memaksa untuk diskusi. Begitulah agama Islam, Pak. Kami harus berbagi keimanan ini karena kami yakin ini benar, maka kami berbagi kebenaran ini. Kami tidak perlu mengajak kalian untuk masuk ke agama Islam karena itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Tapi kami mengajak kalian untuk menggunakan akal pikiran yang sehat untuk mencerdaskan anak bangsa. Sama-sama kita mengajak untuk kembali menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani, membuktikan kebenaran, menunjukkan kebenaran, mencari kebenaran bersama-sama. Inilah kami umat Islam. Kurang lebih seperti itu, Pak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.